Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, teman-teman, hari ini ISG-nya secara meyakinkan ya, candle-nya mendekati resistan kuatnya. Nah, kalau kita lihat bentuk dari candle-nya ISG ini adalah yang paling percaya diri, teman-teman. Mampukah untuk ISG breakout menembus resistan kuatnya, teman-teman? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, terutama yang baru subscribe channel Surya MS Trade. Saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, ini bahasan saham dan ISG, di mana hari ini kita bisa lihat pergerakan dari ISG dalam beberapa hari ini rentangnya ya selalu di atas resistan, di atas support 6860 dan resistannya 6960. Hari ini dari opening sampai closing dari bentuk candle ISG ini adalah percaya diri teman-teman ya. Closingnya adalah di high. Kita bisa lihat pergerakan ISG dalam time frame 5 menit ya mungkin. Nah, kita bisa melihat bahwa pergerakan IHSG ini untuk hari ini cukup percaya diri ya. Jadi dari opening di tanggal ini kemarin ya, opening kan di sekitar 6933. Closingnya dekat resistan ya. Memang resistannya ada closing tertingginya maksud saya ada di 6964, di mana closingnya ini adalah sedikit di bawahnya 6957. Jadi sebenarnya ISG hari ini sudah melewati resistan 6964 ya. Belum cukup percaya diri, namun demikian closingnya masih bagus. Nah, pergerakan dari ISG sebagus ini teman-teman bisa naik 0,52% atau 36 poinan ini tentu karena mover ya, saham-saham penggerak dari indeks. Kalau kita lihat sekilas, memang hitungannya saham-saham penggerak indeks ini dari 20 saham yang ada ini dominannya adalah naik ya. Kalau kemarin, minggu-minggu kemarin yang naik hanya AMMN ya, kemudian Cepin dan teman-temannya. Nah, kalau terus diperberat lagi dengan turunnya GoTo. Nah, untuk saat ini sekitar 20 besar 75%-nya adalah naik ya. Terutama didorong oleh AMMN di nomor ke-6 ya teman-teman, yang mana urutan market cap-nya untuk AMMN sudah di nomor ke-6. Kemudian juga tidak diperberat dengan GoTo ya. Dimana GoTo-nya kalau kemarin turun, hari ini naik 7%. Ada berita apa di GoTo? Nanti kita lihat, sepertinya ada berita ya. Terus kemudian juga Kalbe Pharma naik ya. Jadi overall secara umum saham-saham ini dominasinya adalah naik, yang membuat mood market hari ini bagus banget ya teman-teman. Ini juga didukung oleh kondisi regional yang menghijau secara umum seperti ini, sehingga memang mood marketnya tercipta untuk bagus banget, mestakung ya, semesta mendukung pergerakan dari saham-sahamnya. Beberapa saham yang saya pantau teman-teman dan saya miliki juga sebagian sudah mulai hijau walaupun closingnya masih belum begitu menarik. Namun demikian setidaknya sudah ada perlawanan dari tekanan turun beberapa hari ini ya, termasuk IMAS. Nanti akan kita bahas IMAS dan teman-temannya. Oke, kita lihat dulu untuk harga komoditasnya hari ini seperti apa. Kita lihat untuk crude oil ini mengalami rebound lagi di atas 80,5, 80,5. Natural gasnya masih sama. Nah, untuk batu bara kemarin saya sampaikan ke teman-teman bahwa batu bara naik ya. Tadi juga saya lihat sebenarnya saham-saham terkait batu bara ini pada naik, namun closingnya yang belum bagus. Nah, ini emas juga rebound di 19.923 per troy ounce. CPO ini hitungannya juga rebound sebenarnya ya. Tinsnya masih kembali turun ya. Kemudian untuk nikelnya masih sama harganya.
Regionalnya kita tengok dulu ya. Ini adalah hari kedua untuk regional Amerika melanjutkan kenaikannya setelah koreksi. Nasdaq pun demikian ya. Tadi Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 juga sama. Terus kemudian Asia yang kemarin masih belum kuat, hari ini sudah membaik lagi. Mulai pada naik ya. Secara umum hari ini marketnya itu cenderung membaik ya. Jadi mood marketnya juga terbentuk dengan baik. Kemudian kita lihat VIX, kecemasan pasarnya cenderung turun, jadi marketnya sebenarnya cukup oke ya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan terkait saham ya. Saham-saham apa saja yang memiliki potensi pergerakan. Kita akan bahas satu-satu teman-teman. Oke, baik teman-teman, yang pertama adalah saham perbankan, di mana ini kemarin juga saya bahas ya, BNGA. Masih ingat ya bahasan saya kemarin BNGA? Kenapa saya bahas? Karena BNGA trennya masih bagus banget teman-teman. Trennya masih bagus banget, tren naiknya ya. Ini awalan saya mencari Fibo, ini akhiran saya mencari Fibo, swing low, swing high. Di mana koreksi dia adalah support pertama ya, support kedua. Di batasan hijau yang atasnya adalah support pertama dan dia koreksinya memang hanya sampai di situ dan mulai rebound lagi. Ini artinya memang koreksi dalam pergerakan turun dalam koreksinya si BNGA ini, sangat terbatas banget, hanya di support pertama. Kalau melihat seperti ini saham-saham perfect bullish itu pergerakannya rata-rata seperti ini teman-teman. Naik, retracement sebentar, naik, retracement sebentar, naik, retracement sebentar ya. Jadi untuk resistan masih sama ya, masih di 18.15 BNGA. Kita tengok dulu untuk asingnya masih net sell ya sebenarnya. Kemudian untuk daily-nya masih biasa aja. Baik, kemudian saham perbankan kedua adalah BBNI. Kita cek dulu, BBNI secara pergerakan ada upside hari ini, walaupun belum begitu tinggi. Kenaikan BBNI hari ini sempat sentuh di resistannya teman-teman ya, 50 retracement, area hijau ini resistannya. Kita coba tengok asing dari BBNI masih mix ya, campur net buy net sell asingnya, namun demikian dominasinya adalah asingnya adalah net buy. Volume hari ini juga tebal ya untuk BBNI. Baik, kemudian saham kertas hari ini masih melanjutkan kenaikannya teman-teman. Saham kertas masih melanjutkan kenaikannya. Kita bisa lihat TKIM juga secara teknikalnya bagus banget ya. Dalam tren naik, koreksinya hanya sampai di area hijau yang saya garis ini. Adalah merupakan supportnya yang pertama. Nggak sampai disentuh ya, di 7257 nggak sampai disentuh. Dan juga sudah mulai rebound melewati resistan 7650. Oke banget ini untuk TKIM. Ketika rebound lagi harga dorongan volumenya juga ada. Untuk asingnya masih mix ya, campur-campur ya. Ini sebenarnya membuktikan bahwa asing net sell pun juga saham juga bisa naik ya teman-teman. Kemudian kita cek dulu INKP, asingnya masih net sell. Volume hari ini sedikit di atas rata-rata. INKP sebenarnya juga masih bergerak naik. Namun demikian hari ini INKP-nya closingnya nggak percaya diri sehingga turun lagi. Namun demikian masih lebih tinggi daripada closing yang kemarin ya teman-teman. Baik, kemudian adalah Akra ya. Akra hari ini breakout dari konsolidasi ya teman-teman. Konsolidasi area hijau ini adalah merupakan 0 sampai 23 retracement ya. Ini adalah merupakan area speculative buy. Jadi kalau teman-teman mau beli itu the best entry-nya tuh di sini ya. The best entry-nya di sini, bisa dipecah atau beli langsung. Kalau saya sih cenderung dipecah di area-area speculative buy seperti ini. Misalkan mau beli 300 lot, 100 lot dulu beli di support ya. Kemudian kalau naik mendekati resistan beli lagi 100 lot, kalau breakout mungkin baru nambah lagi. Secara average saya tetap beli di area-area hijau ini ya teman-teman. Resistan dari Akra teman-teman ada di 1365 dan targetnya masih sekitaran 1400. Itu juga merupakan MA 200 ya untuk Akra. Kita bisa lihat volumenya hari ini cukup tebal. Namun demikian untuk asingnya masih net sell.
Kemudian BRPT ya, BRPT ini beberapa hari ini kan naik terus ya. Apakah masih naik? Hari ini sebenarnya masih naik juga, namun sudah keluar doji ya, butuh konfirmasi. Kita lihat dulu. Secara chart paling enak dilihat di weekly-nya ya. Weekly-nya memang oke banget dan dia bisa maintain harga di atas 1060 teman-teman ya. Target sementara atau resistan sementara ada di 1160 untuk BRPT. Asingnya sih masih net buy net sell ya. Hari ini net sell dengan kondisi ketika naik ini ada dorongan volume, tapi volume hari ini tidak sebesar yang kemarin ya. Volume hari ini tidak sebesar yang kemarin. Kemudian Pertamina Geothermal Energy hari ini masih lanjut naik ya. Asingnya sih net buy net sell, hari ini net sell ya. Untuk PGO termasuk saham baru, ini sebenarnya juga sering banget saya bahas kemarin-kemarin di mana IPO-nya harganya sempat di bawah IPO dan mulai ada perlawanan gitu, terutama dalam sekitar dari sejak ini ya. Sejak dia break di 900-an, kan IPO-nya 875-an ya, itu break area sini sekitar tanggal 10 Agustus. Walaupun cukup volatil tapi pergerakannya solid dan ini saya masih sangat tertarik untuk saham ini ya teman-teman. PGO bisa dipantau ketika terjadi retracement ya, karena ini barang all time high ya, dari IPO juga belum 2 kali. Sangat menarik ya teman-teman. Kemudian saham belum lama juga AMMN, IPO juga. Dan ini juga nggak ketulungan nih naiknya. Nah ini kan naik terus ya. Nggak bisa dianalisa secara teknikal, hasilnya masih net sell ya. Hasilnya masih net sell. Kalau PGO tadi kan masih ada retracement-nya ya, sudah mulai ada retracement-nya di daily ini. Kalau yang di AMM ini belum ya. Masih melaju terus teman-teman ya. Oke, kita amati aja dua sektor ini atau dua saham ini, AMM dan PGO sangat menarik untuk saya pantau ketika terjadi retracement. Kemudian terkait konstruksi, mulai menggeliat dari ini, bergerak dari atau rebound dari konsolidasinya teman-teman ya. Untuk Wika ya, memang dia berada di area-area support ya, supportnya sekitar 360, 370. Hari ini break dari resistan 404 ya. Wika resistan berikutnya di 428, targetnya di 447 teman-teman Wika. Kemudian ada Adi, ini juga sama. Adi juga sama, kita refresh saja dulu pergerakan dia. 446 ya, resistan dari Adi, kemudian 465 dan targetnya di 477. Kemudian PTPP ya, PTPP sini udah bergerak beberapa hari ini teman-teman, enggak apa-apa saya bahas saja. Oke, PTPP resistan ada di 625, kemudian 660 ya, sekitar 660, 61,8 retracement sekaligus MA 200-nya ya. Memang di sini dia ada resistan ya, 3 resistan. Baik, kemudian BRMS ya. BRMS hari ini naik 3%. BRMS hari ini naik 3% dan memang dia dekat banget dengan resistan 50 retracement ya. Memang selama berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari bursa masih testing resistan ya. BRMS di weekly-nya juga oke ya. Chart weekly-nya memang dia sedang menuju 210, itu merupakan resistan 50 retracement-nya dia. Cek dulu BRMS, asingnya solid ini. Kemarin saya sampaikan juga asingnya untuk BRMS ini sangat solid, bisa dipantau ya teman-teman. Kemudian Seger ya, sumber global energi, 2 hari ini asingnya net sell ya. Volume naik, volume cukup solid ketika harganya naik. Untuk Seger, nah ini Seger dalam weekly
Resistannya masih 1593, kemudian ada 50 retracement, resistan berikutnya di 1957 teman-teman ya. Kemudian terkait properti ya, kemarin saya bahas ada dua ya, BSDE kalau sama apa ya kemarin ya, PANI. Oke, kita lihat nih ada beberapa yang bergerak bagus teman-teman ya. SMRA ya, yang pertama SMRA. Ini dalam weekly-nya aja oke nih SMRA ya. Dalam daily-nya harga dia selama tren naik ya dan terkoreksi itu terjaga di 38 retracement. Jadi tidak pernah sampai di targetnya di sini. Karena terjaga di situ. Sehingga kalau kita melihat seperti ini, koreksi dari si BSD ini hitungannya cukup ringan karena hanya sampai di support pertama dan support kedua atau area hijau itu ya, dan dia rebound lagi. Nah, teman-teman bisa ngelihat kalau kita tarik ini ada satu trend line kira-kira dia bisa di atas 700, itu bagus banget. Kemudian ada resistan 715 dan kemudian 740 ya. Untuk SMRA harga naik, volumenya naik, dan hari ini asingnya juga masuk banyak teman-teman ya, net buy banyak SMRA. Kemudian BSDE asingnya masih net sell, volumenya biasa aja ya. Kita cek dulu untuk BSDE. BSDE ini 2 hari rebound ya, ini saya bahas juga kemarin. BSDE ini 2 hari rebound, hari ini berhasil lewatin 1153, 38 retracement, resistan kedua, dan targetnya di 50 retracement 1170 ya untuk BSDE. Kemudian saya tambah ASRI ya teman-teman. ASRI juga sama bentuknya, mirip dengan BSDE tadi. ASRI juga hari ini dia rebound dari 182 supportnya ya. Resistan berikutnya, resistan yang udah dilewati hari ini 186 dan targetnya 189 ya untuk ASRI. Volumenya masih biasa aja, asingnya juga masih biasa aja teman-teman. Baik, kemudian yang hari ini kenceng banget reboundnya adalah JSMR, asingnya banyak masuk ya, asingnya banyak masuk. Volumenya juga kenceng banget hari ini ya. Ada apa? Kita lihat injeksi modal. Oke, kita lihat dulu untuk JSMR ya. Ngelewatin resistan, beberapa resistan langsung dilewati teman-teman. Ini di catatan saya ini kan dia rebound dari 61,8 retracement ya di sini. Targetnya itu sebenarnya minimal ke 3763 di 38 retracement. Minimal ke situ. Tapi digas langsung ya teman-teman. Bahkan bisa melewati resistan sebelumnya 3994. Jadi dia bisa lewatin resistan dia yang sebelumnya ya. Oke banget ini pergerakan dari JSMR. Kita lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya ternyata dia mampu lewatin resistan sebelumnya 50 retracement, bagus banget ya. Resistan berikutnya, resistan setelahnya bukan Fibo, ada di 4086, kemudian di 4162 untuk JSMR ya teman-teman. Baik, kemudian adalah Excel ya. Excel secara weekly-nya oke ya. Ada 50 retracement, diapalin aja di 2530 di 50 retracement ya. Kemudian di daily-nya juga sama sebenarnya ini. Cuman di daily saya udah habis untuk gambarnya udah agak susah. Coba saya gambar deh. Coba saya gambar di Fibo yang ini sama sebenarnya, Fibo itu sama ya tarikannya. Karena memang ininya kok asal tarikannya itu sama, enggak terpacu pada, nggak mengacu pada swing low swing high. Saya tarikkan. Oh enggak, berarti ini kurang tinggi ya, kurang tinggi. Tetap enak pakai yang daily tadi karena nggak nyampe 3382 ya. Nah ini kan nggak sampai. Jadi saya gunain weekly aja supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Untuk XL asingnya sebenarnya dominan masuk teman-teman XL ya. Hari ini volumenya 2 hari ini juga cukup oke sebenarnya, cukup tebel ya. Oke, kemudian update untuk saham-saham terkait otomotif ya. Kita cek dulu IMAS. IMAS weekly-nya
Ini sama juga sebenarnya ini. Sama dengan yang daily. Oke, daily aja. Baik teman-teman, IMAS kemarin candlenya masih kuat banget turunnya. Yang ini saya sampaikan memang di area ini IMAS itu sudah habis ya, trennya udah habis karena udah di bawah 61,8 retracement. Kalau mau masuk tunggu dia mulai ada rebound lagi ya, mulai ada rebound lagi. Dimana kalau kita lihat dari tren besar ini ya, maka area spek buy IMAS tuh sampai di sini. Dari 17 sampai 18 karena trennya begitu panjang ya. Tapi kalau kita breakdown hanya dari koreksinya yang di sini, kalau kita breakdown hanya dari koreksi yang di sini, ya ini udah habis trennya. Tapi hari ini ada doji teman-teman. Sebenarnya hari ini sempat naik dia ya sampai di 1940, namun nggak pede muncul doji. Berarti besok butuh konfirmasi. Kenapa bisa demikian IMAS? Bisa jadi karena IMAS-nya ada resistan volume. Orang-orang yang masih di sini pegang barang belum bisa keluar sehingga ketika harganya naik kemarin sampai di dekat 50 retracement, itu orangnya keluar dulu ya. IMAS kita lihat volumenya biasa, asingnya masuk tapi kecil ya. IMAS memang kebiasaannya begitu teman-teman. Kemudian auto hari ini closingnya bagus, di bawah naik. Auto ini masih terjaga di area hijau ya, 38 retracement. Jadi supportnya masih kuat 3000, resistannya 3200. Masih bagus banget nih auto. DRMA ya masih terjaga juga, nggak kemana-mana ini barang ya. Kemudian SMSM coba. Ya ini juga hitungannya masih terjaga karena supportnya di 1987 ya. Nah, tinggal kita lihat dulu asingnya. SMSM dominan masih, volumenya biasa aja hari ini. Kemudian DRMA kecil volumenya, asingnya masih masuk terus. Kemudian auto ya, auto asingnya hari ini mulai masuk lagi. Volumenya gimana? Volumenya biasa aja. Oke, terus hari ini ada tambahan juga yang bergerak adalah Kalbe Pharma ya teman-teman. KLBF kita cek ya. KLBF rebound dari dasar ya, tapi harus hati-hati dulu teman-teman ya. Area dari 1700 sampai 1900 itu kalau dari tren besar ini adalah merupakan ini spekulatif buy, tapi terlalu besar ya teman-teman. Jadi mending pakai ini aja. Dan ini kita geser ke sini. Dan ini kita buang dulu. Karena ini kemarin tuh coret-coretan. Kita analisa dulu si Kalbe Pharma tuh dari sini dulu. Kita lihat reboundnya dari sini deh, resistannya di berapa. Resistan dia teman-teman hari ini bisa dilewati. 1845, resistan berikutnya 1892, targetnya Kalbe Pharma di 1923. Area spekulatif buy-nya dia dari 1770 sampai 1850 untuk Kalbe Pharma ya. Asingnya masih net sell terus teman-teman. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. ISG-nya percaya diri banget ya. Ya kalau kita lihat candlenya memang ISG itu percaya diri banget. Karena sebelum-sebelumnya sentuhnya itu ketika paginya baru turun gitu loh. Kalau ini closingnya, besoknya mampu naik nggak? Oh gambarnya nggak kasih lihat ya. Ini, besoknya mau naik nggak gitu? Mampu naik nggak? Ini candlenya kan percaya diri banget hari ini. Nah untuk bisa ISG ini naik teman-teman, tentu saham-saham penggerak indeks ini harus kompak ya. Jangan ada yang merah dalam, jangan seperti GoTo merah dalam gitu kan berat. Apalagi kalau yang narik cuman AMMN ya. AMMN. Ini AMMN ini merupakan kekuatan tersendiri saat ini. Sehingga ketika AMMN naik sehari 3-4% ya, itu sangat-sangat signifikan teman-teman mendorong kenaikan ISG. Dengan catatan yang lainnya juga nggak turun gitu. Makanya ketika hari ini GoTo-nya naik 7%, ya ISG-nya lempeng aja naiknya. Nah GoTo kenapa? GoTo kenapa naik? Nah teman-teman, kalau teman-teman baca, itu ada news hari ini terkait GoTo. Ini aslinya masih net sell terus. Nah ini ya teman-teman, GoTo hari ini tanggal 29. Ini teman-teman ya, tanggal 29 ini beritanya mulai
terkait ini ya. Optimis bangkit, Patrick Waluya Direktur Utama PT Gojek Tokopedia tiba-tiba memborong sekian saham GoTo di pasar reguler ya dengan harga sekitar 90-an. Ya, kira-kira begitu beritanya ya. Ini yang ngedrive pergerakan dari GoTo. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.